Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita luangkan waktu kita untuk bersama-sama menyimak tausiah yang sangat luar biasa dari guru kita. Tentunya banyak sekali ilmu, hikmah, dan manfaat yang bisa dijadikan pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Penasaran siapa beliau? Mari kita simak bersama. Selamat mendengarkan. Itu bohong semua. Maka kata Abah juga, daripada bohong susah-susah, kata Abah, kalau kamu percaya di kuburan itu ada sisa, kasih saya semua. Betul. Karena kuburan itu bukan di situ. Kalau orang mengerti ilmu Jawa sekalipun tentang mani, wadi, madi, mani, manikam, narun, hawaun, maun, turabun, atau pakai unsur kimia, semuanya mineral. Pihatu hiyauna wa pihatamutuna wa minhatu rojun. Boleh. Mau pakai ilmu apa? Fisika, EMC kuadrat. Dimanapun nggak ketemu siksaan itu. Tidak ada. Ya. Sosok yang lebih dikenal dengan nama Abah Setu ini bukan hanya tidak mempercayai adanya azab kubur, beliau juga berani menantangnya. Untuk itu saya akan tampilkan pandangan dari 4 dai berikut yang akan membawakan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menyatakan bahwa azab kubur itu memang ada. Untuk yang pertama, kita simak pandangan dari dai Salafi oleh Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi. Kemudian setelah itu diterangkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala, kata beliau, wa adabul qabri haqqun wa munkarun wa nakirun haqq. Ini ada 2 ya. Pertama tentang adab kubur. Adab kubur itu adalah hak, benar adanya. Adab kubur. Sebenarnya maksudnya adalah kehidupan di mana? Di alam kubur. Di kubur itu bukan cuma ada siksaan, ada naim dan ada apa? Ada adab. Ada kenikmatan dan ada siksaan. Tapi kenapa dikhususkan adab kubur saya? Dikhususkan adab kubur? Karena ahlul bidah ini banyak berbicara seputar itu, pengingkaran tentang apa? Adab kubur. Baik, sekarang kubur itu, kan ada yang meninggal tidak dikubur. Ada yang meninggal tidak dikubur? Ada. Terus kenapa dikatakan adab kubur saya? Kata kubur itu kalimat yang mendominasi, min babit taglib. Karena kebanyakan manusia kalau meninggal itu dikuburkan kebanyakannya. Umat Islam pasti. Selain umat Islam, Yahudi dan Nasara asalnya dikubur juga. Kalau ada yang dibakar itu yang aneh-aneh itu, dibakar. Jelas ya? Baik. Kalau ada yang meninggal misalnya hilang jasadnya, dimakan, ditelan ikan, atau misalnya dimakan oleh binatang buas, atau dia meninggal, nasallallahu alaihi jatuh di dalam timah misalnya atau besi yang mendidih, habis semua jasadnya. Apakah dia juga mengalami kejadian di alam kubur? Jawabannya iya. Tapi bukan namanya kubur, bahasa lainnya itu alam barzakh. Jelas ya? Kubur itu bagian dari alam barzakh. Cuman kadang para penulis, para ulama ketika membahasakan kalimat di masa itu kan ada yang mengingkari dari perkara-perkara yang mereka bahas, yang diingkari itu dia terangkan kebenaran di situ. Jelas ya? Karena itu bahasanya wa adabul qabri haqqun. Dan adab kubur itu benar adanya. Banyak dalil tentang adanya adab kubur. Di antaranya adalah ayat di surah Ghafir ayat 46 tentang pengikut Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Neraka ditampakkan kepada pengikut Fir'aun pagi dan petang. Sekarang mau saya tanya,
Api neraka ditampakkan ke pengikut Fir'aun pagi dan petang. Di mana ini? Di dunia sudah binasa mereka. Di akhirat lain lagi, karena di kelanjutan surahnya dikatakan wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Dan pada hari kiamat masukkan pengikut Fir'aun ke siksaan yang pedih. Hari kiamat lain lagi. Jadi sekarang api yang ditampakkan pagi dan petang ini di mana? Nah, itu cuma satu tempatnya. Jelas ya? Nah, itulah alam barzakh. Jelas ya? Alam kubur juga tidak. Mereka tidak dikubur. Pengikut Fir'aun. Yang selamat jasadnya itu cuma Fir'aun. Semua pengikutnya tenggelam. Semua pengikutnya tenggelam. Baik. Ini kena siksaan. Baik. Di antara ayat juga adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika salah seorang di antara mereka didatangi oleh kematian. Ini sudah mati nih. Dia berkata, wahai Rabbku, kembalikanlah saya supaya saya bisa beramal salih pada apa yang saya tinggalkan. Ini hakikat ya. Setiap ruh yang keluar dari jasadnya itu pasti menyesal. Pasti menyesal. Mukmin maupun selain mukmin. Kalau mukmin dia menyesal, kenapa dia tidak maksimal? Dia tidak memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Kalau non mukmin lebih parah lagi penyesalannya. Iya. Maka Allah berfirman kepada mereka, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-sekali tidak. Itu kalimat hanya mereka ucapkan di lisan mereka saja. Wa mi waraihim barzakhun, di belakang mereka ada alam barzakh. Nah, ini sekarang saya mau tanya, alam barzakh ini di mana? Di dunia? Nah, ini sudah mati nih. Di hari kiamat? Tidak, hari kiamat lain lagi. Karena dikatakan di belakang mereka ada alam barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Hari kebangkitan lain lagi. Berarti ini terkait dengan apa? Adzabul qabr. Iya. Dan banyak lagi ya dalil-dalil dari Al-Quran. Ada sekitar 10 ayat dipakai pendalilan. Disebut oleh Al-Bukhari dan selainnya. Dan hadits-hadits mutawatir. Penjelasan tentang kehidupan di alam kubur, kenikmatan, siksaan. Iya. Di dalam alam kubur tersebut. Dan itu disepakati oleh para ulama. Dan aneh bin ajaibnya, orang-orang Hizbut Tahrir itu mengingkari adab kubur. Karena kata mereka itu kejadian tidak masuk akal. Terus hadits-haditsnya hadits ahad. Hadits-haditsnya apa? Hadits ahad. Ini orang-orang yang tersesat di masa belakangan. Kejahilannya itu bukan kejahilan biasa. Nggak tahu, kejahilan mungkin paling sedikit kuadrat pangkat 3 kejahilannya. Sekarang dia katakan haditsnya mutawatir. Siapa bilang haditsnya? Dia katakan haditsnya ahad. Siapa bilang haditsnya ahad? Haditsnya apa? Mutawatir. Terus yang kedua cuma hadits, tidak ada ayatnya. Itu kejahilan lagi. Ada sekitar 10 ayat. Tadi saya sudah sebut 2 dalam Al-Quran penetapan adanya alam kubur. Iya. Terus kesepakatan ulama di dalam hal tersebut. Baik. Jadi itu menjadi permasalahan ya ketika sebagian manusia tidak belajar agama dengan cara yang benar, tidak mengambil dari guru, akhirnya dia memahami sendiri. Akan banyak kekeliruan-kekeliruan yang terjadi. Ya. Dan ini inti permasalahan. Harus diperbaiki. Dan kita ini sekarang ada masalah-masalah baru ya di tengah umat Islam ini. Kita akan lanjutkan dengan penjelasan yang kedua dari Ustadz Adi Hidayat. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang Ibu sampaikan. Ini terkait dengan simpul yang kedua di persoalan akidah, yaitu permasalahan tentang simpul ma'rifatul malaikah wa ma yata'allaqu biha. Pemahaman tentang malaikat, tugas-tugasnya dan segala yang terkait dengannya.
bagi kita yang telah belajar, dan saya sarankan juga ibu kemudian melihat kembali pembahasan malaikat, khususnya yang kita bahas tentang malaikat munkar dan nakir. Implementasi dari keimanan kita meyakini berdasarkan keterangan Al-Quran, afala ya'lamu idza bu'athara ma fil qubur, apakah mereka kemudian kalaulah mengetahui apa yang terjadi setelah dibangkitkan dalam kubur. Kemudian juga terkait dengan alam barzakh dan keterangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan keyakinan tentang peristiwa-peristiwa di alam kubur. Bagi kita insan beriman, itu mutlak harus mengimani, yakin tanpa ragu. Dengan yakin tanpa ragu itu hikmah akan datang menuntun kita untuk memahami. Jadi saya ingin gambarkan pertama dasar keyakinan dulu. Ya, insan beriman itu bedanya dengan yang imannya lemah atau tidak beriman sama sekali atau belum beriman. Dia memulai dengan imannya untuk meyakini dulu apa yang diterangkan di Al-Quran, dalam hadis jelas disebutkan, kita yakini. Baik. Kemudian yang kedua, persoalannya sebetulnya di mana? Karena pertanyaannya rapuh. Ya, itu salah bertanya sebetulnya. Salah bertanya. Ya, alam kubur punya aturannya sendiri. Akhirat punya aturannya sendiri. Seperti dunia pun punya aturannya sendiri. Ya, saya mau tanyakan begini, ada nggak hidup saat di dunia itu hidup yang tersiksa? Ada, ya, ada hidup yang tersiksa. Ada orang yang gelisah terus tersiksa. Ada orang insomnia nggak bisa tidur tersiksa, ya. Terus ada yang tidurnya juga mimpi buruk terus tersiksa. Ada yang tidur nggak bangun-bangun tersiksa juga, padahal belum meninggal juga. Ya, bahkan yang merasakan hidupnya pun yang mendampingi merasa tersiksa juga, ya. Jadi siksa perasaan itu kan yang hadir dalam jiwa dan terasakan dalam secara fisikal, gitu kan? Artinya apa? Dunia punya hukumnya. Kenapa dia bisa tersiksa keadaannya begitu? Sebabnya apa? Yang gelisah itu sebabnya karena nggak dapat solusi, gitu kan? Karena hatinya kurang lapang. Karena hati kurang lapang, maka setiap ada persoalan jadi susah, tersiksa dengan persoalan itu. Kan ada sebab, kan? Baik, kenapa dia bisa sakit sampai koma demikian? Ada sebabnya. Misalnya makan makanan yang tidak tepat, minum minuman yang salah, ada sebab. Karena itulah kita belajar di dunia ini supaya tidak terlibat pada hal-hal yang menyebabkan kita tersiksa. Ya, makan makanan, jangan sampai makan makanan yang tidak menyehatkan. Makan makanan yang haram. Ya, terlibat pada perbuatan-perbuatan buruk sehingga membuat kita tersiksa dengan gelisah. Ya, orang yang korupsi itu akan tersiksa hidupnya karena terfikir terus, takut ketahuan, ya, takut ditangkap. Ya, orang yang berzina, selingkuh itu pasti tersiksa. Kenapa? Jadi beban dalam hidupnya. Takut diketahui, pergi sembunyi-sembunyi, sekarang tidak bebas lagi beraktivitas, itu kan tersiksa. Karena itu dilarang berzina, dilarang mencuri, dilarang korupsi, dilarang kemudian berkata-kata kotor, supaya tidak tersiksa. Ada orang bicaranya tidak tepat, ya, misalnya bicara yang buruk tentang suku A, suku B, berkata yang tidak baik misalnya, akan tersiksa. Ketika orang-orang banyak protes, orang-orang banyak mencela, dia merasa tidak tenang, kan? Karena itu belajar untuk berkata-kata yang baik, jangan mencela, jangan bikin hoax dan sebagainya. Itu hukum. Itu dunia, artinya ada sebab akibat. Hukum dunia punya hukumnya. Alam kubur pun punya hukumnya sendiri. Kalau Anda di dunianya mengerjakan ini, di alam kuburnya akan begini. Kalau Anda mengerjakan dunia baik, alam kubur akan baik. Kalau Anda di alam dunianya tidak baik, alam kuburnya pun tidak baik juga. Itu ada hukum. Jadi apa yang dibawa ke alam kubur, itu yang kita kerjakan saat di dunia. Kalau bekalnya soleh, nikmat alam kuburnya. Itu konsekuensinya. Kalau bekalnya salah, nggak nikmat alam kuburnya. Ya, di alam kubur itu ketika masuk, itu bergantung bekal dunia kita. Alamnya sudah berbeda. Jelas ya, sebab akibatnya tidak sama. Sebab akibat yang dibawa ke alam kubur itu amal kita. Karena itu semua yang melekat pada dunia, itu sudah tinggal. Telah meninggal dunia, meninggalkan semua dunia. Yang dibawa itu cuma amal saja. Karena amal itu yang dibawa untuk memasuki ruang di kubur dengan hukum yang berbeda dengan saat di dunia. Kita nggak bisa bawa jabatan dunia ke alam kubur. Man rabbuka, saya presiden, nggak usah banyak tanya. Nggak bisa, Anda presiden dunia, bukan presiden alam kubur. Man rabbuka, saya kiai. Anda kiai dunia, bukan kiai alam kubur. Kan? Man rabbuka, oh saya adalah Crazy Rich Riau, orang terkaya di Riau. Nggak bisa, Anda dunia, sekarang sudah alam kubur. Kalau sudah alam kubur, semua sama. Semua sama, tinggal amal yang menentukan, itu hukumnya. Nah, amal itu cuma dua sifatnya, soleh atau salah. Soleh sebabnya mendapatkan akibat, salah sebabnya menjadikan akibat. Apa akibatnya? Bagi kita umat Islam, orang-orang yang soleh mendapatkan kehormatan sejak di alam kuburnya, diminta untuk istirahat. Silahkan istirahat dulu, nikmati dulu sementara sambil nunggu hisab nanti. Ini hukum alam kubur, diberikan kenikmatan sementara di alam kubur sambil nunggu. Sama kayak kita masuk waiting room, ibu mau terbang dari Riau, mau umroh, haji, kan? Kan ke bandara dulu tuh waiting roomnya.
Kan di waiting room itu apa yang dikerjakan? Kalau ibu kelasnya kelas bagus, bekalnya bagus, ya kan, ongkosnya banyak, ONA plus, ibu kan masuk apa? VVIP kan? Ya, bisa makannya enak, minumnya enak, dilayani macam-macam, ya kan? Tapi kalau yang jadi masalah, kalau misalnya bekalnya nggak benar tuh, ternyata dia memalsukan misalnya, memalsukan visa. Ya, alih-alih dia dapat waiting room, dia waiting roomnya kan diinterogasi petugas di situ. Ya, jangankan dapat makanan, yang dia dapatkan cacian, macam-macam, mungkin hukuman, ancaman Anda dihukum, di penjaranya kan bukan di situ. Tapi dia ada di ruang senyap, diinterogasi dan sebagainya, merasa nggak enak. Nggak enak, gelisah, dicurigai dan sebagainya. Belum dihukumnya. Dihukumnya kan bukan saat di waiting room, nanti setelah keluar dari situ. Tapi dia mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya. Sekarang orang sebelum masuk ke akhirat, masuk waiting room, bekal yang dibawa apa? Kalau dia saleh, dapat kesempatan baik. Banyak ayat turun nanti. Yang paling viral kan di Quran surah ketiga Al-Imran. Ayat 169 sampai 171 itu. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Ya bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya kan? Ya mereka merasakan kegembiraan, nikmat, enak, difasilitasi, bahkan malaikat dalam hadis mengatakan nyuruh istirahat. Istirahat aja dulu, tunggu hisab. Nih fasilitas sambil nunggu hisab. Bahasa kita ya begitu. Hadisnya sahih, sudah saya sampaikan dalam kajian yang detil. Yang nggak ada bekal, bagaimana diberikan fasilitas? Bekal yang nggak ada. Ya, dikonfirmasi dulu, man rabbuka, susah. Ya, kita yang ngaji ya bisa jawab, man rabbuka, udah hatam tauhid 62 video bisa kan. Kalau sanggup. Tapi kalau kita sudah biasa kan man rabbuka Allah, kenal nggak dengan yang ini? Muhammad Rasulullah, istirahat. Tapi kalau nggak punya bekal, nggak punya macam-macam dan sebagainya, konsekuensi dia dapatkan apa itu? Gimana bisa diberikan bekal? Ya, masuk ke situ nggak ada bekalnya, nggak ada apanya, nggak ada macam-macam, sudah nggak dapat fasilitas. Yang didapatkan apa? Keadaan aja sudah gelap keadaannya. Ya, kemudian keadaan yang sulit, berat. Ya, kemudian dapat konsekuensi karena sebab hukum alam kubur, nggak bisa ditanya, dipukul pakai palu, itu hukum. Ya, itu nggak bisa kita bawa ke dalam hukum dunia, hukumnya alam kubur kok. Kita dari sini, saya ini di Indonesia, ibu di Indonesia. Kita ke Amerika pakai hukum Amerika di sananya. Nggak bisa pakai hukum Indonesia. Orang ke Singapura pakai hukum Singapura. Begitu masuk mobil nggak mau buang sampah. Begitu buang sampah denda, bisa masuk penjara, gitu kan? Yang dipakai hukum Singapura. Ke toilet Singapura dengan toilet Lebak Bulus di Jakarta atau toilet Kampung Rambutan itu beda hukumnya. Ya nggak bisa kita hukum Kampung Rambutan dibawa ke Singapura, beda hukumnya. Ya kita pengen masuk ke alam kubur dan pasti masuk. Nggak bisa bawa hukum dunia ke situ. Hukumnya sudah jelas. Bagi kita orang beriman dikonfirmasi dengan pertanyaan. Man rabbuka, bisa jawab, nikmat. Nggak bisa jawab, bermasalah. Ya. Fayudrabu bimitraqatin min hadid, maka dipukul kemudian di keningnya dengan palu dari besi, gitu kan? Dikonfirmasi, kamu ini kasih kehidupan sekian puluh tahun, sekian kenal Nabi Muhammad aja enggak. La ilaha illallah enggak bisa. Anak 5 tahun belum balik bisa la ilaha illallah. Kamu 50 tahun untuk mengucapkan itu nggak sanggup. Kurang berapa lama lagi? Dan sebagainya. Itu hukum. Masya Allah, sangat luar biasa tausiah yang sudah disampaikan oleh guru kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tetaplah di channel ini karena tausiah ini belum selesai. Dan masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan disampaikan oleh beliau. Tetaplah di channel ini dan mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Nah, jadi pendekatan alam kubur beda dengan kita, ya. Akhirat beda lagi. Nanti kalau ada yang bertanya, tapi kan itu cuma ditidurkan aja, ibu bisa balik jawab. Ya orang tidur itu di dunia saja. Kalau dia tidur, mimpinya baik, enak tidur. Tapi kalau mimpinya ketemu kuntilanak, ya coba lihat. Dan dia nggak bangun-bangun. Ibu bisa bayangkan, orang mimpi buruk aja ketemu kuntilanak, dia bangun kan? Astagfirullah. Nah ini dia mimpi ketemu kuntilanak, apalagi kuntilanak botak, dia ketemu di situ, ya. Terus dia nggak bangun-bangun misalnya. Ya klik. Dia nggak bangun-bangun tuh, ya. Terus nggak bisa bangun, tersiksa kan keadaannya. Teriak ini itu dan sebagainya. Sekarang dia di alam kubur nggak bisa bangun dan tersiksa dengan itu semua. Bisa kebayang nggak? Nah jadi semua jelas sebetulnya. Kalau kita beriman dulu, Allah akan bimbing pakai hikmah. Pertama pertanyaannya salah, karena menyamakan hukum akhirat dengan alam kubur. Itu sudah keliru sendiri. Ya hukum kubur pun dengan dunia sudah beda. Jadi kubur punya hukumnya, dunia punya hukumnya, akhirat punya hukumnya. Ketika masuk ke akhirat, ya sudah selesai alam kubur, masuk akhirat, nah hukumnya sudah beda lagi. Ada hisab, alam kubur nggak ada hisab. Ada sirat, alam kubur nggak ada sirat. Ada konfirmasi dari kitab amalan, ada konfirmasi akhir kehidupan, antara surga dengan neraka. Jadi jangan disamakan setiap alam, karena setiap alam punya ketentuannya dan setiap tempat kita pun di dunia punya ketentuannya. Ya, saya sekarang ada di luar kota misalnya kan.
Ya, kemudian saya tempat tinggal di Bekasi, lahir di Banten. Banten dengan Bekasi aja punya hukum yang berbeda, punya kekhasan yang tidak sama. Saya ke Riau, sudah mungkin bisa berbeda. Adatnya mungkin sudah nggak sama, cara bertuturnya sudah berbeda. Saya harus mempelajari tipikalnya. Mungkin apa yang dianggap baik di Banten atau di Jawa Barat, belum tentu dianggap baik di Riau. Jadi saya harus menyesuaikan, itu baru dunia. Sekarang kita berbicara melampaui dunia. Nah, maka bagaimana cara mengetahuinya? Belajar. Dan dengan belajar itu akan muncul kebijaksanaan. Karena itu logika kita akan dipandu. Jadi kita tidak berlogika yang keliru. Pertanyaan itu kalau tidak didasari dengan ilmu yang benar, seakan-akan logikanya benar. Iya ya, sudah disiksa kok disiksa lagi. Berarti Allah nggak adil, kan? Itu kalau nggak paham. Tapi kalau kita mengerti, oh ini kan hukumnya beda. Tempatnya beda, konsekuensinya beda. Itu kita akan mengerti, apalagi kalau kita membaca ayatnya, hadisnya, ilmunya, maka semua akan utuh tersampaikan kepada kita semua. Secara singkat dijawabnya, yang pertama, ya alamnya berbeda karena setiap alam punya sebab akibatnya dan punya hukumnya tersendiri. Itu yang pertama. Ya, sedangkan yang kedua adalah tugas kita sebetulnya menyiapkan bekal-bekal terbaik. Sehingga kalau bekalnya baik, nggak ada pertanyaan-pertanyaan demikian itu. Yang ada hanya menjalani kehidupan saja. Apa faedahnya kita mengonfirmasikan pertanyaan seperti tadi? Bagi insan beriman nggak ada. Ya, hanya jadi dialektika aja. Terus kalau udah dapat jawabannya pun nggak ada faedahnya kan? Ya hanya tahu begitu saja gitu. Jadi insan beriman itu akan melibatkan kepada sesuatu yang terus meningkatkan imannya. Tapi yang demikian ini tandanya berarti ada hal-hal yang harus kita bantukan. Ya, kita doakan, kita supportkan. Kita nggak harus persalahkan pertanyaan demikian. Ya, tapi kita supportkan dalam kebaikan sehingga aura kebaikan menyebar keseluruhannya. Itu yang dimaksudkan ciri insan beriman di Quran surah Al-Mu'minun itu. Di ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan ciri insan beriman itu kalau sudah meningkat imannya pada hal-hal yang tidak penting itu cenderung untuk menghindari dan berada pada jalur prioritas yang terbaiknya. Saya kira demikian penjelasan yang bisa disampaikan. Semoga bisa dipahami. Berikutnya kita simak penjelasan dari Buya Yahya. Allah Maha Adil. Pantang menghukum hambanya yang tidak pantas dihukum. Sehingga dijelaskan bahwa jika ada orang berdosa kok sudah dihukum di dunia, seperti orang naudzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Jika ada orang berzina kemudian dicambuk di dunia, maka di akhirat sudah tidak dihukum lagi oleh Allah. Allah pantang menghukum dua kali, sudah dihukum di dunia. Sehingga para sahabat Nabi di saat kepleset dalam keharaman minta dihukum di dunia. Biarpun tidak dianjurkan kita mengakui itu, paling enak tobat diampuni oleh Allah, nggak usah dihukum di dunia. Allah kan Maha Pengampun. Kemudian ada sebagian dosa yang dilakukan seorang hamba diampuni oleh Allah di dunia dengan cara di saat dia mohon ampun, astaghfirullahaladzim, beres. Ada yang dosa hamba Allah dilakukan oleh hamba Allah ini dihukum oleh Allah dengan cara dikasih sakit. Jadi sakit yang Allah timpakan kepada kita sesungguhnya tetap sebuah kenikmatan. Kalau kita tidak berdosa, maka sakit yang ditimpakan akan menjadi pengangkatan derajat. Kalau kita punya dosa, menjadi penghapus dosa. Dan kalau memang dosa sudah dihapus di dunia, tidak akan tampak di alam barzah. Baik, berpindah seorang hamba ke alam barzah. Ini catatannya orang beriman. Kalau orang tidak beriman, di alam barzah sampai neraka siksa terus, nggak ada. Tapi kalau orang beriman di alam barzah, siksa kubur adalah yang diyakini oleh kita ahli sunnati wal jamaati. Berbeda dengan apa yang dikatakan kaum Mu'tazilah, ini bukan urusan. Sebab disebutkan Al-Quran itu tentang keluarga Fir'aun akan disodorkan siksa neraka dan nikmat surga. Orang diseksakan pagi dan sore. Jadi ada. Biarpun belum disiksa neraka, tapi dia akan merasakan siksa tersebut sesuai dengan amalnya tadi. Bahkan dalam hadis banyak, ini keyakinan kita. Di sana ada orang yang mengingkari siksa kubur. Ada orang mengingkari siksa kubur. Jadi baru ada siksa nanti setelah dibangkitkan. Ini adalah bukan golongan kita ahli sunnah wal jamaah. Adapun siksa kubur ada tentang kisah Nabi yang suatu ketika melihat ada orang ternyata disiksa kubur karena dia tidak bersuci dari buang air kecil dengan benar dan dia suka mengadu domba, sehingga Nabi memotongkan pelapah korma ditancapkan, lalu Nabi mengatakan selagi ini tidak kering akan mohonkan ampun kepada yang ada di dalam. Berarti ini ada disiksa. Sehingga yang mengatakan siksa kubur tidak ada, tidak kita katakan kafir, karena ini adalah masalah furu'ul akidati, atau biarpun dianggap ini adalah sebuah kesalahan.
Tapi menurut keyakinan kita siksa kubur itu ada. Nah, sesuai dengan kaidah keadilan Allah, siapapun hamba yang sudah disiksa oleh Allah di alam barzah dan ternyata kok sudah terselesaikan, maka tidak akan disiksa lagi pada perjalanan hidup selanjutnya. Allah Maha Adil. Kalau sudah disiksa di alam barzah, maka dia tidak akan, dan sudah selesai, dosanya sudah tuntas, sudah habis, maka tidak akan disiksa lagi. Itu adalah sesuai dengan kaidah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pantang menyiksa hambanya dua kali. Disiksa di dunia, tidak akan disiksa lagi, dibangkitkan di padang mahsyar. Semoga untuk kelas kita ini nggak sampai meninggal sudah beres dosa kita. Dan apakah karena kita banyak istighfar atau langsung diampuni oleh Allah, nggak pakai sakit deh, jangan minta ya Allah semoga saya sakit biar nggak punya dosa. Oh jangan, sakit beneran nanti dosa lagi, malahan putus asa. Nggak enak sakit, semoga Allah ngampuni dosa kita. Seperti itu. Jadi akan disiksa kalau memang sudah selesai, ya tidak akan ada siksa lagi. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Adil. Baik, selesai dengan ini. Semoga kita tidak merasakan siksa kubur. Ada masalah siksa kubur, ada di sana ada perbedaan ulama, dan kita tidak masuk pada wilayah yang berbeda itu. Kita dalam keluarga ahli sunnati wal jamaati yang meyakini bahwasanya siksa kubur itu ada, azab kubur itu ada, soal pertanyaan malaikat mungkar nakir itu ada. Kita tutup dengan penjelasan yang keempat atau yang terakhir dari Ustadz Abdul Somad. Ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini? Lalu orang mengambil ayat ini mengatakan tidak ada azab kubur. Setelah mati kita cuma tidur. Kesalahan fatal mengambil satu kesimpulan dari satu ayat, mengambil satu kesimpulan dari satu hadis. Cara yang benar adalah al-jam'u bainal ayat wal ahadits wa aqwalil ulama. Coba tengok kajian tematik ayat, hadis, fatwa sahabat, fatwa ulama, baru tarik satu kesimpulan tentang azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Ayat Quran, wala nudziqammahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Kami akan rasakan kepada mereka azab yang dekat, bukan azab yang besar. Azab yang besar di akhirat neraka, azab yang dekat adalah azab kubur. Lalu kenapa mereka dikatakan tidur? Sama seperti orang yang mati. Ketika kita katakan orang yang buta nginjak kaki kita, padahal dia tidak buta. Pas kita sedang jalan, tiba-tiba ada orang nginjak, lalu kita kan, buta, mohon maaf. Saat itu kita tidak sedang mengatakan dia buta, tapi kenapa tidak berfungsi? Begitu juga orang yang tidur. Orang yang tidur, telinga tidak berfungsi, mata tidak berfungsi, seolah-olah tidak berfungsi. Kenapa kamu tidak memfungsikan itu selama ini? Oleh sebab itu maka jangan menarik kesimpulan dari satu ayat, dari satu hadis, tapi dari semuanya. Kitab yang paling lengkap tentang azab kubur, kitab ditulis murid Ibnu Taimiyah, namanya kitab Roh. Penulisnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, R-O-H, Roh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tausiah penuh ilmu, hikmah, dan manfaat yang sudah kita dengarkan bersama dari guru kita. Semoga tausiah yang beliau sampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita semua bisa istiqomah dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak pada sahabat semua yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan bersama tausiah yang sangat luar biasa dari guru kita, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Semoga tausiah yang beliau sampaikan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita semua bisa istiqomah dalam mengamalkannya. Buat sahabat semua saya ucapkan selamat beraktivitas dan sukses selalu. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.